guru hebat. Perkenalkan, saya Maria Adolfin Tunga, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praobservasi dengan rekan sejawat saya. Selamat pagi Ibu Titin. Selamat pagi juga Ibu Indri. Apa kabar Ibu hari ini? Tuhan baik. Oke, baik Ibu Titin. Sekarang saya memberi kesempatan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Maria Sisilia, biasa disapa dengan Ibu Titin. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Nita. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa pada hari ini saya akan melakukan praobservasi dengan Ibu. Di sini saya mau menyampaikan bahwa ada pun tujuan itu yaitu saya bisa mengetahui persiapan awal Ibu sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Supaya apa? Supaya peserta didik mereka lebih siap. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran Ibu itu seperti apa? Baik, jadi sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran, saya perlu memberitahu bahwa materi yang saya bawakan di kelas itu tentang bioteknologi. Tujuan pembelajarannya itu supaya anak atau peserta didik mampu menganalisis macam-macam bioteknologi, lalu yang berikut dampak, dan yang terakhir mereka membuat produk dari konvensional, bioteknologi konvensional. Berarti di sini Ibu merencanakan ada 3 tujuan pembelajaran. Oke, baik. Ibu, sekarang saya mau tanya, kira-kira pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu di kelas berapa ya? Pembelajaran yang saya akan lakukan observasinya adalah di kelas 10G. Oke, baik. Di kelas 10G. Ya. Nah, Ibu, sekarang saya akan bertanya lagi. Di dalam pembelajaran ini pasti ada bagian-bagian yang kita kembangkan. Kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai itu di bagian mana? Baik, terima kasih. Jadi perencanaan saya area untuk pengembangan itu adalah tingkat emosional mereka. Jadi saya mengetahui bahwa anak-anak dengan berbagai latar belakang. Jadi saya buat seperti itu supaya anak-anak itu lebih fokus, dalam pembelajaran saya. Oh, berarti di sini Ibu selain itu saya akan juga rencana itu dengan ada satu aspek supaya mereka lebih nyaman atau lebih lebih baik untuk belajar. Oke, baik Ibu, terima kasih. Berarti di sini Ibu mau melaksanakan itu pembelajaran KSE, yang tentang emosional ya di sana. Di situ bagaimana kita bisa mempersiapkan peserta didik, ada ice breaking juga supaya mereka lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang pertama mereka fokus untuk mengikuti pembelajaran, dan yang berikut ice break untuk lebih semangat lagi belajar. Oke, baik Ibu. Terima kasih ya Ibu. Di dalam melakukan pembelajaran itu pasti Ibu sudah menyiapkan strategi. Kira-kira strategi apa saja yang Ibu siapkan? Baik Ibu. Jadi strategi yang saya siapkan itu yang pertama model pembelajaran. Yaitu model pembelajaran yang saya lakukan itu adalah problem-based learning. Lalu yang kedua metode pembelajaran, diskusi dan jawab. Lalu yang berikut media pembelajaran, video, buku-buku, agar mereka bisa sebagai referensi untuk mereka belajar. Berarti di sini ada modelnya Ibu, ya. Ada model PBL, ada metode adalah metode diskusi. Ya. Nah, di dalam pembelajaran ini apalagi kalau mau diskusi, kita bicara tentang diskusi, pasti Ibu punya rencana tidak bisa membagi peserta didik itu dalam kelompok
Ya, baik Ibu. Saya punya rencana juga bahwa bagi dalam kelompok ini berbagi peran. Lalu saya melihat juga dengan kemampuan. Oh gitu, berarti ada yang berarti kemampuannya ya. Ya. Di sini ada yang pertama itu ada apa namanya tes yang awal dulu, kita menilai tes diagnostik Iya. dulu. Tes diagnostik supaya tahu dia punya kemampuan awal sehingga lebih mudah untuk mengelompokkan mereka. Kita bisa memilah-milah itu anak-anak yang suka misalnya dengan dia punya apa gaya belajar. Gaya belajar dengan visual, audiovisual. Oke, baik Ibu. Di sini berarti di bagian strategi ini berarti Ibu juga sudah memasukkan dengan apa rencana pembelajaran itu berdiferensiasi sudah ada seperti itu. Apalagi Ibu mau menggunakan media kan di sini ada media Visual supaya anak-anak itu bisa melihat secara nyata kontekstual. Walaupun mereka dalam kelas, tapi mereka lebih melihat keadaan sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sekarang pertanyaan yang terakhir dari saya. Kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita di hari ini? Jadi yang saya dapatkan dari percakapan kita pagi hari ini yaitu soal persiapan. Yaitu sebelum melakukan pembelajaran ada persiapan. Jadi saya lebih siap lagi untuk membawakan materi. Oke, baik Ibu ya. Berarti di sini kita harus mempersiapkan diri sebelum kita melakukan pembelajaran. Ya, sebelum kita melakukan pembelajaran. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan. Nanti di hari apa ya Ibu mau melakukan pembelajaran? Jadwal untuk kelas 10G itu dengan Kamis. Baik, nanti kita bertemu lagi di hari Kamis kelas 10G. Terima kasih banyak Ibu dan kesempatannya. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Hai sama Rizana. Iya, Evan, senang sekali. Apa lihat ekspresi wajah teman kalian sudah ceria. Sekarang kita mau mulai pelajaran. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa, mengawali pertemuan. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Dan janganlah kami berlaku bawah, tapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Silakan duduk semua. Baik, semuanya diam. Yang mau mengikuti pelajaran, yang sudah jangan ngobrol. Baik, Ibu absen dulu ya. Absen, siapa yang dengar dengan ini? Banyak yang dengar dengan ini? Banyak. Siapa? Satu lagi. Kesepakatan kelas. Untuk apa itu? Masih kan? Supaya kelas tetap. Selain itu, Ibu juga ambil sebagai nilai siapa yang masih ingat? Kesepakatan. Siapa? Oke, terima kasih banyak berdoa sebelum dan sesudah. Ya. Apalagi? Saling menghargai. Oke. Apalagi? Saling menghargai. Melaksanakan. Ingat baik ya. Mengerjakan. Tepat. Baik, jadi ini kesepakatan kelas ini kita pakai juga buat jam pelajaran ini ya. Oke. Baik sudah. Jadi satu lagi, Ibu tambahkan ya. Yang mungkin kamu masih kamu lupa, jangan ngobrol ya kan? Masih nggak tahu? Masih. Baik sudah. Oke, semua pelajar di sini. Kali lalu kalian sudah belajar tentang apa? Bioteknologi. Tentang apa? Bioteknologi. Ada apa bioteknologi? Dua. Apa-apa? Bioteknologi.
Ya, coba mengulang lagi. Perbedaan dari bioteknologi konvensional dan modern itu apa? Apa? Jawab saja, salah benar jawab. Ya, oke. Oh, bioteknologi konvensional itu menggunakan teknik sederhana, sedangkan modern itu menggunakan rekayasa genetika. Oke, tepuk tangan. Jadi, ulang lagi, konvensional itu menggunakan apa peralatan sederhana. Lalu kalau modern itu menggunakan rekayasa genetika. Oke. Baik, hari ini lanjutkan materi yang lalu. Lanjutkan materi yang lalu masih tentang bioteknologi, tapi hari ini kita bahas permasalahan yang ada di sekitar kita. Kan lalu kalian sudah menentukan di berbagai bidang ilmu kesehatan apa, terus apa lagi? Di bagian pertanian, industri. Ya, sekarang kita bahas tentang hal baru lagi. Tapi sebelum itu kalian lihat ini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 2 jam pembelajaran ini ya. Ini pertemuan kedua. Yang pertama, peserta didik kalian ya. Kalian dapat menganalisis dampak negatif bioteknologi dalam kehidupan. Coba baca sama-sama. Peserta didik Analisis dampak negatif bioteknologi dalam kehidupan. Jadi kalian bisa menganalisis dari berbagai bidang ya. Kali ini kita melihat dampak negatif. Solusi itu apa? Jalan. Ya. Kalau ada hal negatif, kita harus cari jalan keluar. Seperti apa? Jangan berpikir hanya kamu punya orang tua saja tiap hari harus cari jalan keluar. Kamu juga sama karena kamu belajar hari ini sebagai bekal untuk bukan masa depan yang jauh, mungkin sebentar kamu pulang rumah. Karena tiap hari kita membawa diri kita sendiri kan? Ya. Oke. Jadi itu ada 2 yaitu peserta didik atau kalian dapat menganalisis dampak negatif. Lalu yang kedua menemukan solusi atau tindakan yang mengatasi dampak tersebut. Oke, berikut Ibu kita kalian untuk nonton sebuah tayangan video. Mau? Senang ya? Iya. Ini ada tadinya. Baca. Ya. Sekarang pertanyaan apa maksud dari mau kayak pertanyaan? Artinya bahwa sudah turun temurun. Berarti nenek moyang kita sudah tahu bioteknologi atau belum? Sudah. Hanya mereka sudah tahu bahwa itu padahalnya yang secara tradisional dibuat minuman menjadi moke itu adalah bioteknologi. Secara apa? Kira-kira yang kalian tahu kira-kira yang kalian tahu tentang ini bioteknologi konvensional masuk dalam situ itu kan apa? Yang gimana ya sampai masuk dalam bioteknologi konvensional? Pembuatan moke masuk dalam apa? Penyulingan. Siapa lagi? Kita masih lihat dulu. Buat
pembuatannya secara tradisional. Oke, tepuk tangan secara oke. Iya, oke, tepuk tangan juga menggunakan kata di sana. Berarti semua prinsip-prinsip itu masuk ya? Mau 3 tadi, ya? Masuk ya? Lalu sekarang Ibu tambahkan lagi bahwa di samping ketiga yang kamu jawab tadi itu prinsip itu, tapi ada lagi satu pembuatannya itu melakukan menggunakan apa? Kan tadi salah satunya apa? Ada mikroorganisme di dalamnya. Saat mana itu mikroorganisme yang di dalam situ? Saat? Kamu lihat tadi ada jeringin-jeringin yang sampai gelembung-gelembung? Lihat. Oke, apa? Bersama. Oke. Proses? Penguapan. Oke, penguapan. Tangan kamu itu siapa? Yang tadi yang jeringin kan biasanya dari pohon lokal itu diambil nira. Airnya itu air nira ya. Lalu diturunkan, kamu jawab? Tidak. Lalu turun begitu orang biasanya belum tidak langsung masak toh, tapi mereka isi dulu di mana? Jadi kalau dijadikan itu tempat apa? Tutup toh? Yang rapat. Nah, di saat itulah yang dilakukan yang ada satu cara namanya fermentasi. Fermentasi, paham? Orang bilang kopi putih itu, kopi putih, tahu toh? Kopi putih itu belum tidak tahu. Ini pasti dikonsumsi terus ini. Jadi saat itu proses fermentasi. Proses fermentasi itu kan menggunakan mikroorganisme, lalu tanpa adanya udara, maka misalnya kopi kamu tahu toh? Oke, sekarang diskusikan teman-teman. Kamu lihat ya, dari video tadi kamu sudah tahu toh kelompok itu menyebabkan masalah banyak ya. Itu sudah silakan. Tulis nama pegang dari buku ini. Ya, boleh. Kalau kamu lihat presentasi kamu yang bertanya ya, supaya satu saja. Atau kamu yang mau presentasi? Mana sih? Mana presentasi? Di mereka kamu bertanya sih. Kamu bertanya sih. Ada di video saya terus yang waktu dan kesempatan yang telah diberikan, saya akan bertanya, apakah apa mikroorganisme yang terjadi dalam roti? Baik. Oke, tepuk tangan. Bagus ya pertanyaannya. Bagus ya karena dia tanya mikroorganisme yang ada di dalam. Menggunakan apa? Boleh teman yang lain boleh ini lihat di HP, lihat di HP kamu. Mikroorganisme, kalian tahu? Cari mikroorganisme yang bekerja pada proses pembuatan nira. Proses pembuatan nira. Mereka mau jawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mikroorganisme yang terkandung dalam roti adalah CO2, protein, dan fosfor. Sekian dan terima kasih. Masih ada apa?
Masih ada tanggapan? Ya, tanggapan. Tapi ada kebijakan termasuk dalam agroklinik. Oh iya, dia tanya, apakah protein itu adalah mikroorganisme? Mungkin tadi itu kan obat tenaga unsur di dalam, tapi pertanyaannya mikroorganisme. Tahu yang begitu? Ada yang bisa saudara buat? Ada. Mereka ada, oke, ada. Baik teman saat menjawab pertanyaan nomor 2, mikroorganisme yang terkandung dalam mutiara. Fermentasi ini menjadi suatu minyak dilakukan sehari-hari di bangkit, ragi, kami atau Saccharomyces dan bakteri misalnya Lactobacillus. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi mikroorganisme yang ada di dalamnya itu adalah Saccharomyces. Saccharomyces itu jamur. Ya, Nama latinnya itu Saccharomyces. Jamur ragi, seperti tempe. Tempe itu kan kacang kedelai, lalu ditabur ragi supaya tumbuh jamur itu. Paham? Tapi harus tanpa udara. Karena kalau ada udara masuk, nanti dia akan menjadi asam. Karena itu organisme lainnya termasuk. Jadi yang bekerja di air nira itu adalah Saccharomyces, jamur juga bisa. Jamur itu ada di mana? Ada yang secara alami, ada yang bisa dibeli di toko. Tapi di nira itu dia biasanya tumbuh secara alami. Ada bakterinya. Bakteri apa tadi itu? Iya, itu nama bakteri. Oke. Baik, berkala masih ada? Oh, masih ada. Moke menyebabkan mabuk bila moke silakan. Bila moke dikonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan mabuk sehingga pikiran atau otak kita dan batin kita menjadi pusing dan kabur. Bila paksa membawa kendaraan dapat menyebabkan kecelakaan. Sekian dan terima kasih. Ya. Oke. Kelompok 5. Kelompok 4. Terima kasih atas debat yang diberikan. Saya bertanya, mengapa seseorang yang alkohol atau mungkin dapat menyebabkan dia menjadi mabuk? Oke. Mengapa seseorang yang mengkonsumsi bukti dapat menyebabkan dia menjadi mabuk? Jadi yang di sini ketika dia perjalanan coba jawab. Apa lain? Jawab ya, ketahuan. Oke. Beri kesempatan mereka untuk berpikir dan menjawab ya. Tapi pertanyaan kelompok semuanya bagus ya, itu senang. Kalau pertanyaan KPD tidak keluar, kami muncul hal-hal itu. Contoh, mikroorganisme, kandungan alkohol apa itu, penting bagus tuh. Terus dari itu apa? Ya, karena bokeh baru keluar dari kecelakaan. Kalau lain kita tahu apa itu sebenarnya. Benar. Dan di sana itu tentang apa itu? Ini tepuk tangan dulu kita semua. Kenapa Ibu minta kamu tepuk tangan? Karena Ibu senang kamu presentasi sudah sangat bagus ya. Walaupun kamu laki-laki biasanya dianggap bahwa laki-laki itu tidak bisa omong, tidak bisa, tapi kamu laki-laki di kelas B ini bisa diandalkan. Oke, semuanya bukan hanya dia, bukan hanya yang bertanya tadi, pertanyaan juga bagus semua. Baik, Ibu beri penguatan sedikit, kelompok yang di belakang dan pertanyaan ini sudah bagus, tapi sekali di sini. Baik, Ibu beri penguatan sedikit. Bioteknologi konvensional dengan modern. Ada kaitannya dengan bokeh tadi. Kenapa Ibu ambil bokeh tadi? Itu sengaja untuk ambil itu supaya kamu tahu. Oh, perhatikan sini. Supaya kamu tahu loh bahwa fermentasi ini bioteknologi konvensional itu sudah dikenal dari tahun ke tahun, turun-temurun. Kalau produk makanan itu seperti omenan, itu nanti di pertemuan terakhir kita akan buat praktek tentang bagaimana itu kita melihat fermentasi di bumi itu di gaplek. Lalu hari ini kita bahas tentang minuman, karena berhubungan dengan tujuan pembelajaran ini itu adalah dampak ada yang positif dan yang negatif.
ini. Tadi Ibu berikan video itu tentang Moke ya. Moke ini bagi masyarakat Kabupaten Sika ini tidak asing lagi. Bahkan orang menjuluki kita ini Kabupaten Sika itu adalah kota Moke. Benarkah tidak? Hampir semua desa wilayah di Kabupaten Sika ini adalah memproduksi Moke. Bayangkan produksi alkohol itu di luar negeri itu orang pagi-pagi. Tapi kita di sini buat dalam alat-alat sederhana dan menghasilkan alkohol yang bisa sampai bakar juga nyala. Betul toh? Itu luar biasa itu alkohol. Jadi hubungannya dengan fermentasi tadi itu, Ibu sudah jelaskan di awal tadi bahwa selama 1 malam yang tadi Saccharomyces dengan itu bakteri apa? Lactobacillus itu. Mikroorganisme itu kan waktu air dira itu di atas ini toh, di atas pemberontak diturunkan, lalu tidak langsung dimasak, tapi didiamkan di dalam jerigen ya. Ditutup rapat-rapat, dan kamu lihat tadi itu kalau udah masuk di dalam bongkol begitu. Proses semalaman itu disebut dengan proses fermentasi. Mungkin selama ini orang yang petani Moke itu juga tidak menyadari bahwa dia sementara buat fermentasi itu. Untuk apa? Meningkatkan kadar-kadar api asam dan kadar alkohol semua untuk alkohol, menjadi alkohol. Dari dia sudah buat seperti itu, tutup, jerigen dan rapat, setelah itu baru dia masak. Masak itu ada 2 ya, ada di drum, ada juga di apa? Ulu tanah secara tradisional. Lalu dari situ dia akan keluar, dia punya apa? Embun saja itu juga tutup rapat embunnya, bukan airnya yang tapi embunnya. Dia keluar, lalu dia menetes. Nah dia punya alkoholnya sudah ada di situ. Jadi untuk proses alkoholnya itu dibutuhkan juga dengan mikroorganisme tadi. Paham? Ya, terima kasih banyak kalau kamu sudah mengerti sampai di sini. Lalu dampak positifnya ya. Dampak positif mereka sudah jelaskan tadi itu bahwa ada yang membantu untuk pendidikannya, biaya ya. Jadi ekonomi Kabupaten Sika, masyarakat Kabupaten Sika ini juga didukung oleh penjualan tadi itu. Ya, banyak anak-anak yang sarjana itu dihasilkan ya. Dari ini keluarga-keluarga yang mengkonsumsi atau keluarga-keluarga yang produksi Moke ya. Tapi yang alkohol itu bisa digunakan di rumah sakit itu untuk luka. Terus apa lagi yang tadi kamu ngomong? Ya kayak untuk membasmi. Iya, waktu corona dulu itu kan banyak mikroorganisme. Mikroorganisme itu bisa menguntungkan, bisa juga merugikan. Corona itu siapa tahu virus itu tidak terlihat. Justru yang paling bahaya itu adalah organisme yang tidak terlihat. Tapi yang paling baik juga organisme yang terlihat tidak kelihatan tadi seperti itu bisa membuat ini alkohol, bisa membuat yang omega fatty. Sampai di sini sudah paham? Sudah. Mengerti ya? Terima kasih banyak. Sekarang diberi kesempatan untuk buat sampai kesimpulan. Siapa yang mau? Saya Bu. Jadi Moke merupakan minuman tradisional khas NTT yang memiliki kandungan alkohol yang tinggi dan jika dikonsumsi oleh manusia seseorang akan menyebabkan mabuk. Tapi jika dikonsumsi secara teratur bisa meningkatkan kesehatan tubuh. Moke juga memiliki salah satu organisme yaitu jamur dan bakteri. Untuk pembuatan fermentasi Moke. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau dia kesimpulan itu langsung ke Moke-nya ya, langsung ke Moke. Tapi Moke itu adalah hasil dari bioteknologi konvensi yang di dalamnya itu digunakan atau dipakai mikroorganismenya itu adalah Saccharomyces. Terima kasih. Kamu sudah menemukan tadi dampaknya, terus jalan keluarnya seluruh
resolusinya sudah selesai. Sekarang Ibu minta kamu untuk mengatur dari tempat ini, lalu kita doakan untuk. Doakan tutup sebelum istirahat. Sebelum istirahat kamu doa dulu ya. Mari kita bangun dulu, doa dulu, lalu aturin ini. Siapa yang mau doa? Kelompok tangan, doa dulu. Siapa yang mau doa? Depan, depan. Gibel. Saya Gibel. Dalam Bapa, Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan memasukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Tuhan dan Silakan kembali ke kursi. Bahagia Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Maria Adolfin Tunga SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Sika, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada saat ini saya sedang mengajar di SMA Negeri 1 Mita. Hari ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Di samping saya ada rekan guru saya, Ibu Titin, sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik hari ini dan didampingi oleh Ibu Ira sebagai pengajar praktik. Selamat siang Ibu. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Titin. Oke, baik. Selamat bertemu kembali dengan saya. Sebelum melaksanakan kegiatan pra-observasi ini, saya telah mengobservasi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Titin untuk hari ini, dan kami akan melanjutkan percakapan pasca observasi. Ibu Titin, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Tuhan luar biasa baik. Oh iya Ibu, terima kasih ya. Ibu, sebelum memulai percakapan kita hari ini, bisa tidak Ibu memperkenalkan diri? Baik, selamat siang, salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Ibu Maria Cecilia. Saya mengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Mita. Sekian. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah memperkenalkan diri kepada pengajar praktik saya. Nah, di sini Ibu, dalam percakapan ini ada tujuan. Tujuannya itu berarti di sini kita mau mengevaluasi kembali sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Titin di kelas 10G. Ya, 10G. Oke. Nah, terkait dengan proses observasi kelas tadi Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan hari ini? Baik Ibu, setelah melaksanakan proses kegiatan saya merasa sangat bahagia, baik karena sudah persiapan sebelumnya, yaitu observasi sudah dilihat kelengkapan-kelengkapannya, jadi waktu dalam pembelajarannya lebih teratur. Bagus sekali Ibu ya. Artinya di sini Ibu sudah bisa menceritakan Ibu merasa senang karena Ibu sudah menyiapkan sebelum kita melakukan observasi Ibu sudah menyiapkan ya lah. Dan di sini setidak-tidaknya sudah ada persiapan. Oke, baik Ibu. Sekarang ada pertanyaan lanjutan dari saya. Kira-kira untuk area pengembangan itu apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam pembelajaran tadi? Baik, area pengembangan dalam pembelajaran itu selain model pembelajaran, di sini saya masukkan juga di fungsional juga, yang kayak saya meminta mereka untuk sebelum pembelajaran itu minta mereka untuk assignment-nya apa, saling melihatnya supaya mereka lebih fokus untuk belajar. Lalu di samping itu ada ice break-nya sebelum presentasi. Ya, itu pengembangannya situ. Karena kami ini biasanya langsung pembelajaran, langsung presentasi, tapi tidak ada sesuatu yang aneh. Iya Ibu, oke baik Ibu ya.
Jadi di sini di dalam pembelajaran tadi itu ibu sudah mengatakan bahwa ibu sudah melakukan ada ice breaking, terus ada siswa di dalam itu mereka saling tegur, sabar, Baik ibu, apakah tadi di dalam pembelajaran ibu tadi memanfaatkan media tidak? Baik, tadi dalam pembelajaran waktu praobservasi kita sudah merencanakan, maka tadi saya sertakan dengan media, yaitu audio visual ke video. Baik, berarti di dalam pembelajaran tadi kebetulan juga saya melihat ibu sudah menayangkan ada video. Berarti kan video yang ibu angkat ini saya merasa sangat tepat sekali sesuai dengan keadaan satu materi karena materi yang saya ambilkan tentang bioteknologi konvensional. Jadi saya mengangkat dari budaya Sika di sini ada moke juga salah satu hasil dari fermentasi bioteknologi konvensional. Jadi dampak negatif, tapi puji Tuhan anak-anak sampai ini ada pengembangan yang mereka tidak menjawab dari KPD, tapi di luar itu. Jadi analisisnya ya baik. Oh begitu. Baik ibu, di dalam menjalankan pembelajaran tadi yang sudah ibu kembangkan tadi pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, menurut ibu kira-kira kekurangan atau hambatannya itu seperti apa saja? Baik, jadi kekurangan atau hambatan itu di soal waktu. Karena semua anak ingin presentasi, ingin jawab, jadi di situ waktu yang jadi kurang. Lalu di pendiferensiasinya lalu masuk di situ karena tadi ada satu masalah proses kan, itu masalah sebelum diangkat. Lalu belum melihat dengan mereka punya kayak daya belajar mereka atau belum. Jadi untuk diferensiasinya belum sepenuhnya. Baik ibu, di sini pembelajaran berdiferensiasi belum nampak ya. Tetapi ibu sudah berusaha tadi seperti itu. Baik ibu, sekarang saya mau bertanya lagi, kira-kira di dalam pembelajaran tadi siswanya di dalam kelas aktif tidak? Iya, siswanya begitu aktif sekali. Mereka di dalam satu kelas tuh kebanyakan laki-laki. Tapi karena kita lihat masalahnya kontekstual, masalah yang dekat dengan mereka, kan PBL kan modelnya itu, jadi mereka terlihat lebih aktif, jadi menganalisis aktif. Oke. Baik ibu, dari saya berarti ibu sudah berusaha mengelola pembelajaran itu secara baik kan di dalam kelas ya. Sekalipun tadi betul ibu ada hambatan waktu, memang namanya di sebuah pembelajaran kita agak berbeda kalau misalnya kita di dalam kelas itu kalau kita menemukan dengan anak yang kemampuannya bagus berarti sih waktunya pas. Benarkan itu ya benar, karena tadi itu di 10G biasanya kalau anak-anak yang aktif dan cepat dalam anak IPA, kalau anak IPA tapi dari anak IPS. Tapi saya senang karena kita sudah observasi, sudah persiapan semua, jadi anak-anak yang aktif walaupun waktunya. Oke, baik ibu, di sini ibu sudah berusaha ya semaksimal ibu. Akan tetapi saya senang ibu daripada pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ibu tetapkan. Baik ibu, dari saya nih, berarti tadi kan ibu sudah ada permasalahan tadi, terus kita kan sudah bisa pasti kita akan mencari solusi, kira-kira solusi apa yang ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi saya akan mengevaluasi kembali pembelajaran yang saya lakukan tadi, yaitu kekurangan itu saya akan lihat kembali, menambah waktu dan untuk memperbaikinya. Dan tentu saya juga membutuhkan bantuan dari ibu sebagai penegak fakta untuk membantu saya untuk membimbing ke depan.
begitu saja. Oke, baik Ibu, sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatan yang sudah Ibu titip berikan kepada saya sehingga pada hari ini saya bisa bercakap-cakap dengan Ibu. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Ira untuk memberi umpan balik terhadap kegiatan percakapan saya bersama Ibu Titin. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin Ibu Titin, mohon izin Ibu Indri untuk menyampaikan umpan balik. Pertama-tama saya mau apresiasi dulu buat Ibu Indri dan Ibu Titin atas waktunya, meluangkan waktunya. Apalagi sekarang sebenarnya sudah pulang, tapi Ibu Titin masih sempat mau bergabung bersama kita di supervisi kucing bersama Ibu Titin dan dengan saya tentunya. Yang berikutnya saya apresiasi buat Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan untuk Ibu Titin dalam supervisi coaching ini, yang mana Ibu menempatkan diri sebagai seorang coach yang baik kepada coaching. Ibu menuntun coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja ada tahapan bakja di sana, yang mana dari pertanyaan-pertanyaan itu Ibu berhasil menggali potensi yang ada pada coaching, sehingga sang coaching menyadari potensi yang dimilikinya, dan sehingga pembelajarannya dia menyadari bahwa dari hambatan yang beliau miliki, dia bisa tahu solusi apa yang terbaik buat beliau. Terus sebagai seorang coach, saya melihat Ibu benar-benar menyimak jawaban coaching dengan baik, yang mana itu saya lihat ketika coaching menjawab pertanyaan Ibu menganggukkan kepala dan Ibu mengkonfirmasi dengan mengulang kembali jawaban dari coaching, yang mana itu sangat baik untuk menjadi seorang coach. Itu saja dari saya, Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu Ira, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah memberi masukan kepada saya dan juga kepada Ibu Titin. Saya berharap semoga apa yang menjadi pembicaraan kita pada siang hari ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk saya saja, tetapi untuk teman saya, Ibu Titin. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.